Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar mengenai sejarah Indonesia, yaitu ada di modul 4, paket C, mengenai Islam Nusantara. Oke, selanjutnya. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai 4 unit, yaitu unit 1 mengenai bangsa pembawa Islam ke Nusantara. Kemudian unit 2 Islamisasi dengan harmoni. Unit 3 akulturasi peradaban Islam dengan budaya Hindu-Buddha serta dengan budaya asli masa praaksara di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu unit 4 mengenai tol laut pada masa Islam. Langsung saja kita masuk ke unit 1 mengenai bangsa pembawa Islam ke Nusantara. Nah, pada unit 1 ini terdapat beberapa teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, di mana teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Pigenappel dan didukung oleh Christian Snoek Hurgronje. Nah, teori Gujarat ini beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Nah, teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi, melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diyakini oleh S. Hurgronje karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297. Kemudian juga ada makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat, serta tulisan Marco Polo. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini merupakan salah satu wali songo yang terkenal ya, yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian kelemahan dari teori Gujarat ini yaitu ditentang oleh G.A. Morrison, seorang jurnalis asal Australia. Nah, ia mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat, hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat juga masih menganut agama Hindu, belum menganut agama Islam. Kemudian yang kedua ada teori Persia. Teori ini didukung oleh Hossein Diningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan berasal dari Gujarat. Nah, Persia sendiri adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di sekitaran Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia, di mana ajaran Syiah ini mayoritasnya ada di negara Iran. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram, Islam dan Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya daerah Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi yang terdapat di antara Indonesia dan Rusia. Kemudian selanjutnya teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Nusantara, beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut, dan kesamaan ajaran sufi oleh Syekh Siti Jenar. Namun, ada juga nih kelemahan dari teori ini, di mana menurut beberapa tokoh pada abad 7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. Nah, yang ketiga ada juga teori dari Cina. Nah, menurut teori ini, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, di mana pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan.
Nah, agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu antara tahun 618 sampai tahun 105 Masehi. Nah, menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Jiangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Nah, teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Patah, yaitu Raja Demak yang merupakan keturunan Tiongkok. Nah, penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Nah, akan tetapi dari teori Cina ini juga memiliki kelemahan, yaitu teori ini tidak menjelaskan nih awal mula masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. Nah, yang keempat ada teori Arab, di mana teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab sendiri didukung oleh beberapa tokoh nih seperti Buya Hamka dan Van Leer. Nah, dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung nih oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Karena saat itu memang kerajaan Islam di Arab juga sedang berkembang-kembangnya gitu, sedang masa keemasannya. Seperti pada zaman dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Nah, selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Di mana mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain dari teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Nah, namun, teori Arab juga memiliki kelemahan. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, unit 2. Islamisasi dengan harmoni. Penyebaran agama Islam di Indonesia berlangsung secara damai, tanpa adanya tekanan dari pihak yang menolak secara berlebihan. Kedamaian yang tercipta disebabkan karena kedamaian para penyebar agama dalam menarik minat masyarakat Nusantara yang sebelumnya telah berkeyakinan seperti berkeyakinan Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha sendiri menjadi agama mayoritas yang ada di Nusantara sebelum kedatangan Islam. Namun seiring berjalannya waktu, agama Hindu-Buddha perlahan ditinggalkan oleh masyarakat Nusantara. Mereka perlahan berubah keyakinan ke Islam dan menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Nusantara. Hal ini disebabkan oleh proses masuknya Islam di kawasan Asia Tenggara, berbeda dengan proses masuknya Islam di kawasan lainnya yang disebarkan melalui penaklukan Arab dan Turki. Soalnya kalau misalkan penyebaran di kawasan lain seperti Timur Tengah itu biasanya dengan cara penaklukan wilayah, dengan cara peperangan. Sementara kalau misalkan di Indonesia itu masyarakat Indonesia lebih menerima dengan cara perdamaian. Nah, ada beberapa jalur nih yang mengakibatkan gampangnya masuknya, yang menyebabkan mudahnya agama Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama, ada jalur perdagangan. Pada tahap permulaan, penyebaran Islam dilakukan dengan jalur perdagangan. Ini terlihat dari kesibukan lalu lintas perdagangan nih pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Menurut Tom Pires, aktivitas perdagangan pada masa itu banyak melibatkan bangsa-bangsa penjuru dunia, termasuk di sini ada bangsa Arab, Persia, Cina dan sebagainya. Di mana negara-negara ini juga sudah beragama Islam sebelumnya. Kemudian di pesisir Pulau Jawa banyak juga nih pedagang muslim bermukim, sehingga berhasil mendirikan musola, masjid, dan pondok atau lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Para pedagang muslim tersebut pun memanfaatkan kesempatan ini untuk berdakwah.
Selanjutnya yang kedua ada yang namanya jalur pernikahan, di mana jalur ini berkaitan dengan jalur perdagangan karena pada masa itu para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik nih dari kebanyakan pribumi. Maka dari itu penduduk pribumi utamanya putri-putri bangsawan tertarik nih menjadi istri para pedagang tersebut. Nah, sebelum melangsungkan pernikahan, penduduk pribumi harus diislamkan terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru para pedagang itu dan penduduk pribumi dapat dinikahkan. Para wanita dan keluarga tidak merasa keberatan dengan persyaratan ini karena proses pengislaman berlangsung sederhana. Kemudian ada juga yang namanya jalur tasawuf, di mana jalur ini tidak kalah penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Sifatnya yang khas dari jalur ini adalah mengakomodasi budaya lokal, sehingga banyak nih masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran Islam. Nah, dengan tasawuf sendiri, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi memiliki kesamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut Hindu. Ini membuat ajaran agama baru mudah dimengerti dan diterima. Apa sih jalur tasawuf itu seperti apa? Nah, karena sebelumnya agama Hindu dan Buddha itu menganut ketenangan, ketenangan antara batin dan jiwa mereka, seperti itu pun tasawuf menganut tentang ketenangan, bagaimana cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, adapun ahli tasawuf sendiri pada masa itu diantaranya adalah Hamzah Fansuri, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung. Selanjutnya yang keempat ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini sudah tidak asing, bahkan sampai sekarang pun masih ada, yaitu pendekatan pendidikan yang tidak luput menjadi salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu utamanya terjadi di pesantren ataupun pondok-pondok yang mulai tersebar. Di pesantren atau pondok tersebut, calon ulama, guru, atau kiai mendapat pengetahuan keagamaan dari seorang guru. Nah, setelah mereka keluar dari pesantren atau pondok tempat mereka belajar, mereka akan kembali ke kampung halaman masing-masing, kemudian meneruskan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di berbagai tempat tersebut. Entah para muridnya pun mendirikan pesantren baru atau berdakwah ke daerah-daerah. Nah, selanjutnya yang kelima, ada jalur kesenian. Jalur yang merupakan salah satu tokoh yang melakukan penyebaran Islam melalui jalur kesenian adalah Sunan Kalijaga nih. Salah satu anggota Wali Songo tersebut menampilkan cerita yang dipetik dari kisah seperti Mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Islam. Nah, jadi sebelum Wali Songo atau Sunan Kalijaga ini mempraktekkan seperti wayang, masyarakat itu diharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum menontonnya. Kemudian diselipkanlah nih cerita wayang tersebut ke dalam, atau ajaran-ajaran Islam nih ke dalam cerita wayang tersebut. Jadi masyarakat tuh tertarik gitu dengan jalur kesenian ini. Dan terakhir ada yang namanya jalur politik. Jalur politik ini menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia yang memiliki peranan besar. Hal ini lantaran banyak rakyat pribumi masuk ke Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Berdasarkan keadaan ini, pada masa itu muncul pepatah bahwa agama raja adalah agama rakyat. Artinya seorang rakyat akan tunduk pada perintah raja, dan segala tindak tunduk raja akan diikuti oleh rakyatnya. Begitu pula dalam hal keagamaan. Ini dikarenakan kalau misalkan rajanya terlebih dahulu memasuk Islam, masyarakat pun akan mudah gitu dalam memeluk agama Islam. Kenapa? Karena pemerintahan pun pasti akan mempermudah gitu, tidak melarang. Beda halnya dengan raja yang berbeda agama, pasti akan menghambat memeluknya masyarakat terhadap agama Islam. Karena raja pasti akan menghambat nih, masyarakat nggak boleh, masyarakat harus ikut dengan agama saya, seperti itu.